Hikmah yang ke-199. Kama sebagaimana la yuhibbu, Allah tidak menyukai al-amal al-ibadah, kepada amal ibadah yang bercampur atau amal ibadah yang disekutukan. Kadzalika, begitu pula la yuhibbu, Allah tidak menyukai al-qalbal mustaraka, kepada hati yang disekutukan. Al-amalul mustaraku, bermula amal ibadah yang disekutukan. La yaqbaluhu, tidak diterima Allah. Wal qalbul mustaraku, dan bermula hati yang disekutukan. La yuqbilu, tidak akan berhadap alaihi, atas Allah. Garis besarnya hikmah yang ke-199 ini berbicara soal amal ibadah yang disekutukan. Amal ibadah yang disekutukan itu adalah amal ibadah yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebalikan dari amal ibadah yang disekutukan itu adalah amal ibadah yang diikhlaskan. Ikhlas itu artinya murni. Murni itu enggak bercampur. Kalau beribadah itu semata-mata karena Allah, karena perintah Allah, tidak bercampur dengan yang lain selain Allah, maka ibadah itu murni atas perintah Allah. Murni itu ikhlas. Itulah yang namanya ibadah ikhlas. Tidak ada tujuan-tujuan dan tidak ada keinginan-keinginan yang lain. Baik itu keinginan-keinginan yang bersifat ukhrawi, ingin masuk surga dengan kita sholat, dengan bersedekah, dengan puasa, dengan melaksanakan memperbanyak ibadah-ibadah kepada Allah agar Allah memaksudkan surga. Kita melaksanakan ibadah itu karena perintah Allah, dan juga kita punya keinginan agar dimasukkan ke dalam surga. Berarti kita beribadah kepada Allah itu berharap kepada Allah, tetapi juga ada keinginan kita yang bersifat bukan Allah, yaitu surga. Surga itu makhluk, berarti di situ bercampur antara kepentingan dengan Allah dengan makhluk. Maka kalau orang yang sholat itu pengen masuk surga, itulah yang disebut dengan amalul mustarok, amal ibadah yang disekutukan, amal ibadah yang disekutukan dengan selain Allah, walaupun itu bersifat ukhrawi. Ada juga amal ibadah yang, apalagi amal ibadah yang disekutukan dengan yang bersifat duniawi, amal ibadah yang wajib, amal ibadah yang sunnah. Yang wajib misalkan kita sholat, kemudian yang sunnah sholat duha, ikhlas karena Allah. Kenapa kamu sholat? Karena disuruh oleh Allah. Kenapa kamu duha? Karena disuruh oleh Allah dan Rasulnya. Tetapi itu ada di dalam hati kita supaya dipermudah, diperluas rezeki ke Allah dan juga kepada rezeki. Berarti itu bersekutu. Kita melaksanakan ibadah itu ada persekutuan, bercampur kepada Allah, juga bercampur dengan selain Allah, yaitu pengen diperluas rezeki. Itu adalah amalul mustarok, amal ibadah yang disekutukan, amal ibadah yang bercampur. Allah nggak suka. Masih ada kalau kita itu melaksanakan sesuatu, pengen sesuatu yang bersifat duniawi, namun ayatnya eueuhkeun dah. Eueuhkeun, lamun urang hayang eta berarti urang eta menyekutukan Allah. Pan sementara ini kan kita mah yang namanya musyrik itu menyekutukan zat Allah. Yakin eta Allah, yakin di katangkal gede atau kana mata poe sebagai Tuhan. Sementara yang kita tahu musyrik itu kayak begitu. Nah, kita sekarang lebih luas lagi.
Musyrik itu artinya menyekutukan. Ada menyekutukan Allah, zat Allah, menyekutukan perbuatan Allah. Ada kita menyekutukan ibadah. Kan seharusnya ibadah itu lillah. Tapi kadang-kadang di situ ada muatan-muatan dan tujuan kita. Di dalam kita beribadah itu ada muatan selain Allah. Ingin ini, ingin ini. Kurang zikir, baik pan kunaon sia zikir diparentah ku Gusti. Fadkurullaha. Berzikirlah kamu kepada Allah. Ingatlah kamu kepada Allah. Berarti kita berzikir itu dasarnya karena diperintah oleh Allah. Begitu kita zikir ada ingin mendapatkan karomah, ingin mendapatkan naik tingkat, ya zikir kiki baik, hayang anu hebat ya zikir. Walaupun itu bersifat maknawi, bersifat ukhrawi, berarti ketika kita berzikir ada keinginan-keinginan selain Allah, berarti kita itu berzikir mensekutukan zikir. Geus urang marek aya pembimbing, eueuh pembimbing zikir bae geus pokona. Dek lobaan, dek dewekan urang mah zikir ka Allah ieu. Da Allah anu marentah. Lamun eueuh nu ngabimbing sangeut. Lamun nu zikirna eueuh untuk semangat. Berarti di situ zikir kita mensekutukan zikir ka Allah dengan selain Allah. La yuhibbul amalal mustaraka. Allah itu enggak suka dengan amal ibadah yang kita sekutukan dengan selain Allah. Begitu juga hati yang disekutukan. Seperti apa hati yang disekutukan itu? Hati yang disekutukan itu apabila di dalam hati ini ada hubbud dunia. Ketika kita sholat, ketika kita baca zikir, kita ada punya keinginan dari zikir itu yang bersifat duniawi. Berarti di dalam hati kita itu bercampur Allah dengan sesuatu yang bersifat duniawi. Nah itu namanya hati yang bersekutu. Hati yang disekutukan. Seharusnya hati itu jangan ada yang lain-lain di dalam hati kita ini. Semua itu mesti kita keluarkan di dalam hati kita. Kita hanya mengingat Allah saja di dalam kalbu kita. Allah nggak akan lihat raga kita. Yang Allah lihat itu adalah kalbu kita. Tempat Allah melihat, bukan Allah ada di situ, bukan. Tapi af'al dan sifat Allah ada di situ. Kita menghadirkan Allah. Kalau di dalam hati kita ini ada hubbud dunya, berarti qalbu kita itu kita sekutukan antara Allah dengan dunia. La yuhibbul qalbal mustaraka. Allah pun juga enggak suka dengan orang yang hatinya itu disekutukan oleh dia. Allah ada di hati, dia ingat terus zikir baik hati ke Allah. Tapi di hati itu aya dunia. Amal ibadah yang disekutukan itu Allah tolak, Allah enggak nerima. Maksudnya Allah enggak nerima itu Allah tidak memberikan pahala. Dan tidak ada manfaatnya buat kita kalau kita beramal ibadah itu disekutukan dengan selain Allah. Kita bersedekah dalam hati kita karena Allah nyuruh kita bersedekah, karena Allah nyuruh kita untuk menjadi dermawan. Kebetulan Allah itu memberikan kepada orang itu lebih, memiliki harta yang lebih, lalu dia mau berderma, lalu dia mau bersedekah. Tetapi di balik sedekah itu dia ingin dihormati orang, ingin dipuji orang, ingin disebut orang, wah dia mah hebat, geus masugi jelema bageran deui. Ada dua berarti dalam hati kita itu. Kita mengakui bahwa apa yang ada dalam diri kita itu adalah minallah. Lalu kita bersedekah karena disuruh oleh Allah. Tetapi di balik kita berbuat sedekah itu ada keinginan-keinginan yang menjurus kepada manusia. Berarti bercampur di situ amal ibadah kita.
la yuqbiluhu alaihi. Kalau hati kita itu disekutukan dengan hubbu dunia, disekutukan dengan as-sukunu li ghairillah, kita merasa nyaman. Asana ya lamun jadi pegawai, boga pegawaian tenang, asana orang hidup teh, sehingga hati kita tentrem dengan kita menjadi pegawai. Apalagi kalau diangkat sebagai kepala bagian, diangkat sebagai ketua, nyaman rasanya. Berarti kita itu merasa tentram, hati kita itu bukan kepada Allah. Pan kuduna mah tentram urang teh ka Allah. Ieu mah urang asa tenang begitu diangkat jadi pejabat teh tenang urang hate. Seakan-akan kita itu menyandarkan keamanan dan ketenangan diri kita kepada selain Allah. Nah, kalau itu yang terjadi berarti kita itu qalbul mustarab, punya hati yang disekutukan dengan Allah. Satu sisi memang kabegeti Allah, tapi kita bergantung kepada selain Allah. Hati yang disekutukan itu la yuqbiluhu alaihi, dia tidak akan mau menghadap kepada Allah. Kalau kita di hati ada hubbu dunia, hati kita itu enggak menghadap kepada Allah, dia menghadap kepada yang dia sekutui, yaitu kepada dunia. Kalau kita sholat, begitu Allahu Akbar, konsen ke Allah. Begitu Akbar baik, Allahu Akbar kabiro, udah segala macam yang tadinya kita nggak kepikiran datang semua. Lagi belum Allahu Akbar mah nggak ingat apa-apa, cuma begitu Allahu Akbar yang kita lupa sampai jarum melengit kita panggil ketika orang Allahu Akbar. Kenapa itu? Itu menunjukkan bahwa di kolbu itu ada hubbud dunia. Sehingga ketika dia sholat itu hatinya nggak menghadap kepada Allah. Walaupun dia mengatakan ini wajahtu ya Allah, saya itu menghadap kepada engkau. Cuma omongannya doang ini wajahtu, tapi sebenarnya hatinya tidak menghadap kepada Allah, ingat kepada selain Allah. Kenapa bisa begitu? Karena hatinya itu disekutukan dengan selain Allah. Kalau hati kita itu benar-benar murni hanya untuk Allah saja, hanya mengingat Allah saja, insya Allah sholat kita akan menjadi khusyuk, fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah yang menjadi tujuan kita. Kalau khusyuk mah nggak bisa diolah-olah, itu murni pemberian dari Allah. Walaupun secara syariat itu khusyuk banyak teori-teorinya. Dalam teori syariat kalau kita salat pengen khusyuk, fokus kepada satu titik. Ada lagi yang mengatakan kalau kita pengen khusyuk itu seolah-olah kita salat itu di atas sampan di tengah lautan besar, sehingga kita betul-betul hati-hati fokus di situ. Banyaklah teori-teori supaya kita khusyuk. Kalau menurut ini, khusyuk itu nggak bisa diupayakan oleh kita, kecuali kalau hati kita itu dibersihkan, jangan sampai kita sekutukan dengan yang lain. Karena kalau hati ini disekutukan dengan yang lain, hati itu tidak akan menghadap kepada Allah. Hati itu nggak bisa fokus kepada Allah. Sehingga kalau kita sholat belum bisa bersyukur, berarti hati kita ini ada banyak sesuatu. Suka senang dengan dunia yang ke bawah. Ketika kita merasa tentram dengan jabatan, dengan selain Allah, maka yang kita merasa tentram dengannya akan terbawa dengan sholat. Karena hati itu menghadapnya ke situ. Qalbul mustarok. Qalbul mustarok itu hati yang disekutukan. Yang disebut dengan qalbul mustarok, hati yang disekutukan itu apabila di dalam hati ini ada 3 macam. 1, hubbud dunya. 2, merasa tentram dengan selain Allah. Dan yang ketiga, al-i'timadu li ghairillah, bersandar
kepada selain Allah. 3 hal itu. Jika ada hati kita itu bersandar kepada selain Allah, berarti kita telah mensekutukan hati kita antara Allah dengan selain Allah. Ada dunia, berarti di hati kita mensekutukan hati kita antara Allah dengan dunia. Dunia yang bagaimana yang harus dijauhi? Kan kalau secara makna madzohir, secara makna zahir, zuhud itu menjauhi atau sangat mah geus talak tilu, dunia tadi talak tilu atau geus embung dunia. Nah, kalau kita lihat yang namanya zuhud itu memilih dunia, zuhud itu maksudnya memilih dunia itu kalau dunia itu membawa kita sombong, membawa kita lupa kepada Allah, itu dunia yang harus dijauhi. Tetapi justru kalau dunia itu membawa kita lebih dekat kepada Allah, dengan dunia kita bisa berbagi dengan sesama, dengan dunia kita bisa menolong kepada makhluk-makhluk Allah yang Allah kehendaki susah, lalu kita berbagi di sana sehingga kita merasa dekat dengan Allah. Dunia itu memang yang dicari, harus dicari. 3 ya tadi. Kalau di dalam hati kita ada senang dengan dunia, dunia maksudnya yang membuat kita jauh dan membuat kita lalai dengan Allah. Jika di dalam hati kita ini merasa nyaman dengan selain Allah, ya asana ya lamun pamana jadi kepala bagian mas, nah asana hirup ya. Soalnya gaji dah lamun jadi kepala bagian ira dah gede. Lamun jadi karyawan paling 6 juta, lamun jadi kepala bagian mah 8 juta. Mendingan beta. Nyaman orang teh jadi kepala bagian. Nah, berarti itu ada as-sukunu li ghairillah, nyaman dengan selain Allah. Padahal kita itu harus tatmainnul qulub, hati kita tentram nyaman itu bukan dengan selain Allah. Hati kita tuh mesti tentram dan nyaman, nyamannya dengan Allah, bukan dengan selain Allah. Yang ketiga tadi al-i'timadu li ghairillah, bersandar kepada selain Allah. Dulu lagi kerja, begitu udah tahun pensiun mikiran, aduh aing pensiun naon ya pagawean aing ieu, digawe ieu dan di sekolah teu boga pensiunan. Yang geus pensiun geus eureun pagawean, bingung urang. Berarti dia itu beriktimat, bergantung, bersandar kepada gaji dia. Dia punya masalah dengan pensiunan itu. Nah, itu namanya al-i'timadu li ghairillah. Kalau kita ada pikiran ke situ, maka hati kita itu bercampur atau kita menyekutukan hati kita. Kalau hati kita sekutukan dengan selain Allah, maka hati kita itu la yuqbilu alaihi, tidak akan mau menghadap kepada Allah, menghadapnya kepada yang disekutukannya itu. Kalau disekutukannya dengan dunia, maka hati kita selalu berhadap dengan dunia. Di mana saja salat, zikir, dunia baik hati orang aya, sebab kita itu berhadapnya kepada dunia. Itu qalbul mustarak. Kalau ibadah yang disekutukan itu 3, apabila ibadah itu bercampur dengan riya. Yang kedua, apabila ibadah itu bercampur dengan tasannu. Dan yang ketiga, apabila di dalam hati kita itu, di dalam kita beramal ibadah itu ada ujub. Berarti amal ibadah kita itu kita menyekutukan amal ibadah kita. Amal ibadah kita yang kita sekutukan itu Allah nggak suka, artinya Allah nggak akan terima. Allah nggak terima itu artinya Allah tidak akan memberikan pahala kepada amal ibadah itu. Makanya kita beribadah ini 2 yang harus kita perhatikan. Apakah ibadah saya ini sah menurut syariat?
Kalau udah sah, yang kedua yang harus kita pikirkan gitu, apakah amal ibadah saya ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena tidak semua ibadah yang sah secara syariat itu diterima, belum tentu. Tergantung bagaimana hati orang yang beribadah itu. Kalau Allah nggak nerima, berarti sia-sia. Amal ibadah kita itu tidak akan ada manfaatnya. Amal itu perbuatan. Yang disebut perbuatan itu apa? Perbuatan itu adalah harokatul jismi awil qalbi. Geraknya anggota badan atau geraknya, geritiknya hati, itu adalah amal perbuatan. Sehingga ada amal perbuatan zahir, ada amal perbuatan batin. Kita pahami dululah amal nih. Amal perbuatan. Perbuatan itu harokatul jismi awil qalbi. Geraknya anggota badan atau hati. Kita gerak nih badan kita, tangan, kaki, kemudian mata ngelirik kiri kanan, tangan ke depan ke belakang, kaki ke depan ke belakang. Itu harokatul jismi. Geraknya anggota badan kita itu adalah amal perbuatan. Dan geraknya atau geritiknya hati itu juga termasuk amal perbuatan, namun bersifat batin. Nah, apabila geraknya badan atau geritiknya hati kita ini bima yuwafiqus syariata, sesuai dengan syariat agama, summiya ta'atan, maka itulah yang disebut dengan amal ketaatan. Amal ketaatan. Dan apabila gerak badan dan geritik hati kita ini yukhalifus syariata, bertentangan dengan ketentuan syariat, summiya maksiatan, itu disebutnya amal maksiat. Amal taat, amal maksiat. Kalau gerak badan atau gerak hati kita ini sesuai dengan syariat agama, itu disebutnya perbuatan taat. Kalau gerak zahir atau hati kita ini tidak sesuai dengan syariat agama, itu namanya maksiat. Gerak taat itu ada 3. 1, ada gerak atau amal syariat. 2, ada amal tarekat. 3, ada amal hakikat. Untuk apa tujuannya amal perbuatan syariat? Amal perbuatan syariat itu tujuannya liislahid dhawahir, untuk membagus-baguskan ibadah zahir, supaya ibadah zahir kita itu bagus, artinya benar menurut syariat. Kalau sholat dari mulai baca Fatihah rukunya, bagaimana sujud yang sempurna, bagaimana ruku yang sempurna, bagaimana membaca doa-doa yang sempurna, itu diatur di dalam ilmu syariat. Liislahid dhawahir, untuk membagus-baguskan dohir kita. Amal ibadah syariat ini banyak, enggak kehitung. Dari sekian banyak itu difokuskan kepada 3 hal: tobat, dakwah, istiqomah. Kan tadi untuk membersihkan dohir kita, untuk memperbaiki amal ibadah zahir kita. Perbuatan syariat itu adalah bijtina bin nawahi, bimtisalil awamiri wajtina bin nawahi, dengan melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Apabila justru kita tidak melaksanakan perintah Allah, bahkan kita melaksanakan larangan Allah, maka segeralah taubat untuk membersihkan dohiri kita, untuk membersihkan badan kita, untuk membersihkan dohir kita. Apabila kita meninggalkan yang diperintahkan Allah dan justru melaksanakan apa yang dilarang Allah,
bersihkanlah diri kita itu dengan taubat. Begitu taubat, jangan diulangi lagi. Sesuatu yang sudah kita taubati, jangan besoknya diulangi lagi. Maka yang keduanya takwa. Takwa itu menjaga kita terus dalam rangka imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi, agar apa yang kita taubati itu terus terjaga. Dan yang ketiga istiqomah. Istiqomah itu dalam keadaan dimanapun dan dalam keadaan bagaimanapun tetap kita takwa, tidak berubah dan tidak berbeda. Baik ada orang maupun tidak ada orang, baik di rumah maupun di masjid, bahkan dimanapun, istiqomah, ibadah kita sama saja. 3 itu pekerjaan pokok syariat: taubat, takwa, dan istiqomah. Kemudian yang kedua, amal tarekat. Amal tarekat itu untuk membatinkan ibadah zahir. Amal tarekat ini tujuannya untuk apa? Li islahid domair, untuk membagus-baguskan kolbu. Ad-domar itu hati. Untuk membaguskan kolbu, untuk membaguskan hati. Seperti apa hati yang bagus? Hati yang bagus itu hati yang bersih, artinya hati yang ikhlas. Ketika dia melakukan amal ibadah, hatinya itu semata-mata karena melaksanakan perintah Allah, tidak ada harapan-harapan yang lain. Nah itu kan di tarekat itu adanya. Setelah ikhlas, kemudian yang kedua jujur di dalam beribadah. Apa yang kita ucapkan itulah yang kita lakukan, dan itu yang ada dalam hati kita. Kalau ketiganya, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, dan apa kita yakini itu adalah sama, berarti kita orang yang jujur. Kalau apa yang kita ucapkan dan apa yang ada di dalam hati tidak sama, itu orang yang gak jujur, orang yang bohong. Contoh, kita ketika Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu, kita kalau baca doa itu kita fokus enggak itu? Kita paham enggak? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati, ya Allah aku ini menghadap kepada Engkau. Tetapi hati kita ada di mana-mana, enggak sesuai antara ucapan dengan hati kita. Berarti kita mengawali ibadah sholat itu dengan kebohongan, bukan dengan kejujuran. Maka bacaan-bacaan di dalam sholat itu harus kita pahami. Oh, ini maksudnya apa? Kalau kita berbicara soal sama-sama sekalipun kita nggak paham baca Fatihah, nggak paham dengan doa-doa bacaan yang kita baca di dalam sholat, sah. Bahkan kalau yang nggak bisa atau asal berdiri aja sah juga. Tapi bukan asal sah. Bagaimana supaya nilai manfaat ibadah yang kita lakukan itu berlipat ganda? Maka batin inilah, kolbu inilah yang harus kita perbaiki. Dan yang ketiga, amal hakikat. Untuk apa berhakikat? Liislahi saroir, untuk membagus-baguskan ruh. Kalau amal syariat untuk membagus-baguskan anggota badan kita. Kalau amal tarekat untuk membagus-baguskan hati kita. Kalau amal hakikat untuk membaguskan ruh. Seperti apa ruh yang bagus itu? Ruh yang bagus itu 3. Ruh yang suka muraqabah. Lalu ruh yang udah bisa musyahadah. Dan ruh yang sudah bisa ma'rifat. Arahkan ke situ. Muraqabah, musyahadah, dan ma'rifat. Itu hati yang bagus, itu bagiannya ilmu hakikat. Jadi ilmu syariat, ilmu tarekat, ilmu hakikat atau kurang dipelajari, dipakai ketika kita sholat. Syariat, tarekat, hakikat ada supaya ibadah sholat kita ini diterima. Allah lipat gandakan pahalanya, bukan hanya 1, bukan hanya 10 sampai beratus-ratus kali. Kalau sudah syariat, tarekat, hakikat ada di situ semua, Allah sangat suka.
Dan Allah nggak suka kalau ibadah kepada Allah itu kita sekutukan dengan selain Allah. Kemudian muraqabah. Emang muraqabah naon? Muraqabah itu apa? Selalu merasa didengar, merasa dilihat, merasa bersama dengan Allah, dan kita merasakan kita berbuat apapun kena ditolong Allah. Kita sholat, ya orang nangtung teh ditangtungkan ku Allah. Orang cicingke, iya dicicingkan ke Allah. Lamun ku Allah teu dicicingkan, orang nangtung bisa ngajedag. Orang bisa maca Fatihah dimampukan ku Allah. Lain orang dimampukan ku Allah. Eta hakikat. Syariatnya mah orang. Waktu sholat, ketika kita sholat, kalau cuma bersyariat, akhirnya kita merasa hebat sholat ibadah kepada Allah. Kalau kita berhakikat, ternyata bukan saya yang sholat, saya itu dimampukan sholat oleh Allah. Berarti saya itu enggak perlu minta pahala, tidak mengharapkan apa-apa dari sholat yang aku lakukan, karena sholat yang aku lakukan itu ditolong oleh Allah. Itu muraqabah tuh. Muraqabah itu merasa dilihat, merasa diawasi, merasa didengar, dan merasa selalu bersama dengan Allah. Dan Allah itu meliputi segala-galanya, bahwa kita berada di dalam adanya Allah. Adanya kita ini berada di dalam adanya Allah, sehingga kita nggak bisa bersembunyi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang ada dalam diri kita, baik dalam hati kita, Allah Maha tahu. Lalu muraqabah itu padahal apa saja muraqabah ini? Muraqabah itu merasa didengar, merasa dilihat, merasa diawasi, merasa bersama, merasa ditolong. Satu, ada tiga. Muraqabah di dalam ketaatan. Kedua, muraqabah di dalam kemaksiatan. Dan ketiga, muraqabah di dalam hal-hal yang jaiz. Muraqabah di dalam hal ketaatan. Misalkanlah contohnya perintah Allah. Taat itu artinya melaksanakan perintah Allah, taat. Baik itu perintah yang wajib, yang sunnah. Ketika kita melaksanakan perintah Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah, itu adalah perbuatan ketaatan. Kita ambil salah satu contoh dah, ketaatan apa nih? Zikir, ngaji kan diperintah oleh Allah, itu ketaatan. Salat diperintah oleh Allah, puasa Ramadan diperintah oleh Allah. Ketika kita salat, itu harus ada muraqabah di dalam kita melaksanakan salat. Muraqabah di dalam salat itu apa? Satu, ikhlas. Ketika kita ikhlas, tidak mengharapkan apa-apa dari salat itu, baik itu harapan yang bersifat ukhrawi maupun apalagi duniawi, enggak berharap surga, enggak berharap ingin dijauhkan dari neraka. Saya salat semata-mata karena Allah aja, karena disuruh oleh Allah. Itu ikhlas. Tetapi kalau kita salat ada muatan-muatan yang lain, berarti enggak ikhlas. Kalau enggak ikhlas, berarti kita tuh enggak muraqabah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lamun teu muraqabah, berarti ruh urang eta encan benar. Sebab pagawean pokok, pekerjaan pokok daripada ruh yang baik itu adalah muraqabah. Yang dia ruh itu selalu muraqabah, lalu musyahadah dan ma'rifatullah. Yang kedua, ini masih di dalam ketaatan. Salat lah dia harus ikhlas. Sehingga kalau orang yang tidak ikhlas itu berarti dia tidak muraqabah. Kedua, mura'atul adab, menjaga adab-adaban di dalam sholat. Artinya mura'atul adab, menjaga adab-adaban itu di dalam ketaatan itu pakai fikih atau pakai syariat. Sedekah pakai syariat, sholat pakai syariat, kemudian puasa pakai syariat. Kalau kita sholat pakai syariat,
puasa pakai syariat, sedekah kita pakai syariat, ketentuan agama, itu artinya kita beradab, menjaga adab. Contoh, apa syariatnya di dalam sholat itu? Menurut fikih ada syarat sah sholat, itu harus kita perhatikan. Syarat sah sholat itu apa? Suci, baik itu suci dari hadas besar, hadas kecil. Kalau kita sholat tidak bersuci, berarti kita nggak punya adab kepada Allah. Kalau kita nggak punya adab kepada Allah, berarti kita belum muraqabah. Kemudian apalagi? Nutup aurat. Nutup aurat. Namun sholat kita tidak berawrat, berarti kita sholat tidak bersyariat. Sholat tidak bersyariat berarti sholat tidak beradab. Kalau sholat tidak beradab berarti nggak muraqabah. Dalam hal yang jaiz, tadi yang wajib tuh ya, nutup aurat itu di dalam sholat wajib. Yang jaiz, khuzu zinatakum, pakai pakaian kamu yang sempurna, yang menutupi badan kamu, bukan yang pokok-pokoknya saja. Secara kewajiban mah orang sholat pakai anduk, asal aurat katutup sah. Tapi di dalam hal muraqabah yang jaiz itu, lamun orang sholat pakai anduk doang, berarti orang tentu pakai syariat. Lamun teu make syariat berarti orang teu boga adab secara syariat ke Allah. Menjaga waktu, orang sholat dianjurkan ku Allah teh di awal waktu. Lamun sholat di akhir waktu, anu lain waktu haram atuh sah. Sholat dohor jam 2:30, atuh satu naon jadi waktu keneh. Ngan teu dina waktu padilah, berarti urang teh teu boga adab ka Allah. Urang pamana salat geus kadenge adzan, hayo be urang teh asik main HP terus beenggeus jam 2, neuleuh jam 2. Sadar jam 2 teh geus wajib salat, wajib zuhur. Yang geus zuhur masih main bae. Pas begitu geus 2:30 karek salat, tah teu boga adab ka Allah, teu boga adab kos kitu teh. Kemudian menghadap kiblat. Kalau sholat kita tidak menghadap kiblat, berarti kita tidak bersyariat. Kalau tidak bersyariat, berarti kita tidak beradab kepada Allah. Kalau tidak beradab kepada Allah, berarti kita nggak muraqabah. Kalau kita nggak ada muraqabah di dalam hati, berarti ruh kita itu masih kotor, masih belum bagus. Jauh jasanya orang ya yang bisa boga ruh bagus, teh jauh jasa. Tapi awalnya orang ngaji, oh gitu caranya, insya Allah orang lamun geus nyaho ilmu nama tuh kurang dipakai. Nah itu muraqabah di dalam ketaatan. Yang kedua, muraqabah di dalam kemaksiatan. Ketika kita berbuat maksiat pun juga harus dimuraqabahin. Kenapa orang itu begitu mudah maksiat? Karena dia nggak muraqabah. Karena dia merasa nggak dilihat Allah. Karena dia merasa nggak didengar. Karena merasa nggak diketahui Allah, sehingga begitu mudah dia berbohong. Bohong kan maksiat, ngomongin batur kan maksiat. Begitu mudah, begitu enak dia ngomongin orang, begitu mudah dia berbohong, menyampaikan kabar yang tidak benar. Karena dia merasa tidak muraqabah, nggak merasa didengar Allah, nggak merasa dilihat Allah. Tapi kalau dia kencang muraqabahnya, kajenting jelema eta bisa dibohongan ku aja, tapi Allah mah tetap main moal bisa dibohongan. Terjaga kita dari berbuat kebohongan itu. Muraqabah. Jadi muraqabah ini adalah pintu gerbang pertama dalam hal hakikat, amal hakikat. Amal hakikat itu untuk membagus-baguskan ruh. Ruh yang bagus itu ruh yang suka muraqabah, ruh yang selalu musyahadah, dan ruh yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah amal-amal yang harus kita kawinkan, yang harus kita sertakan di dalam ibadah kita. Amal syariat, amal tarekat, amal hakikat, amal syariat. 3 tadi pokoknya taubat, kemudian takwa dan istiqomah.
amal tarekat tadi ikhlas, sidik, dan tumak nina, dan amal hakikat itu 3 juga tadi, muraqabah, musyahadah, dan ma'rifatullah. Agar kita terpelihara dari mensekutukan amal ibadah kita. Amal ibadah yang disekutukan itu tidak diterima oleh Allah, walaupun itu secara syariat sah. Amal yang tidak diterima oleh Allah itu Allah tidak memberikan pahala. Allah tidak memberikan pahala artinya amal ibadah kita sia-sia, tidak ada manfaatnya, dan tidak akan menambah berat timbangan nanti. Ya ibadah manggas 40 tahun ya kunaon timbangan ditimbang enteng baik. Hartina ibadah urang teh teu bisa ngaberatkeun timbangan. Naon hartina henteu diterima ku Gusti kulantaran bercampur. Kulantaran ibadah kita itu disekutukan dengan yang lain. Begitu juga hati. Jangan sampai hati itu bersekutu dengan yang lain. Bersekutu dengan apa? Dengan hubud dunia, bersekutu dengan rasa aman dengan selain Allah, dan bersekutu dengan i'timad bersandar kepada Allah. Apabila itu ada di dalam hati kita, maka kita mensekutukan hati. Hati yang disekutukan itu tidak akan bisa menghadap kepada Allah. Kita nggak bisa khusyuk, kita nggak akan bisa ikhlas, kita nggak akan bisa tentram, karena hati yang kita sekutukan itu selalu menghadap kepada yang disekutukan. Kalau bersekutu dengan dunia, maka selalu hati itu ingat kepada dunia. Kalau kita itu merasa tenang dengan jabatan pangkat, maka yang selalu terpikir di dalam pikiran atau dalam hati kita itu adalah pangkat dan jabatan. Kalau kita bersandar kepada selain Allah, kepada orang yang kuat, kepada orang yang kaya, maka yang selalu kita ingat dimanapun ketika kita susah, ingat kepada orang itu, enggak ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena hati kita itu mustarakun, bercampur atau kita sekutukan. Demikian yang bisa saya sampaikan, penjelasan dari hikmah yang ke 199 ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.